Kamu tahu gak sih, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan hasil laut yang melimpah. Nilai ekspor perikanannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini tentunya didukung dengan peningkatan jumlah nilai ekspor tahun 2017 yang naik sebesar 8,12%. Salah satu jenis produk unggulan ekspor hasil perikanan Indonesia yaitu kelompok Kepalpada, sejenis cumi, sotong, dan gurita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cumi-cumi. Cumi-cumi merupakan salah satu jenis makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap makanan yang berasal dari laut seperti cumi-cumi semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan nutrisi bagi tubuh. Meskipun cumi-cumi merupakan salah satu jenis makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, namun tidak semua jenis cumi-cumi disukai oleh masyarakat untuk dikonsumsi segar, terutama yang mempunyai daging sangat tebal dan bertekstur liat. Ternyata, perbedaan cara memasak cumi juga mempengaruhi kandungan vitamin dan mineral yang ada di dalamnya. Cumi-cumi dengan perlakuan digoreng memiliki kandungan lemak total terbanyak, diikuti oleh cumi-cumi dengan perlakuan direbus goreng, dan yang terakhir adalah cumi-cumi segar. Hasil analisa komposisi asam lemak tak jenuh yang terdapat pada cumi-cumi, pada asam lemak palmitoleat, pada sampel segar presentasinya lebih besar dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Sedangkan untuk asam lemak oleat, linoleat, arachidonat, dan nervonat, pada perlakuan digoreng maupun direbus goreng mengalami peningkatan presentasi kadar asam lemak. Jadi, asam lemak kolesterol pada sampel segar presentasinya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perlakuan digoreng dan direbus, di mana kandungannya 38,31%, sedangkan dengan perlakuan digoreng presentasinya yaitu 0,53%, dan pada perlakuan rebus presentasinya itu 8,3%. Wolski 1998 juga mengatakan bahwa pemasakan makanan dapat juga mempunyai efek positif, yaitu dapat merusak zat anti-nutrisi dan mengubah komponen mineral pada makanan menjadi kompleks ligen. Selain itu, dampak yang diakibatkan dari pemasakan dapat pula bersifat negatif. Hal ini yang dapat mengakibatkan kenapa terjadinya penurunan persentase kolesterol yang begitu besar pada perlakuan digoreng maupun direbus. Vitamin larut air. Cumi-cumi merupakan salah satu hewan laut jenis seafood yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, yaitu protein berkisar 15-20%, mineral, natrium, kalium, fosfor, kalsium, magnesium, dan selenium. Cumi-cumi juga merupakan sumber vitamin seperti vitamin larut air yaitu B1, B2, B12, nasin, asam folfat, dan vitamin larut lemak. Cumi-cumi mengandung protein 16,1 gram, energi sebesar 75 kalori, karbohidrat sebesar 0,1 gram, lemak 0,7 gram, kalsium 32 mg, fosfor 200 mg, dan zat besi 1,8 mg. Kandungan mineral seperti fosfor dan kalsium yang baik bagi pertumbuhan tulang anak-anak. Komposisi asam lemak tak jenuh tunggal atau MUFA, cumi-cumi segar memiliki persentase yang besar, sekitar 53,96%, sedangkan perlakuan digoreng, persentase MUFA 33,12%, dan rebus, goreng persentase MUFA-nya yaitu 33,71%. Pada komposisi asam lemak tak jenuh, jemu, MPUFA, persentase cumi-cumi segar lebih rendah, yaitu 11,99%, dan pada perlakuan digoreng dan direbus mengalami kenaikan persentase. Informasi mengenai kandungan mineral yang terdapat pada cumi-cumi di Indonesia sangat terbatas. Terlebih data terhadap kelarutannya, kandungan beberapa jenis mineral makro dan mikro pada cumi-cumi sangatlah tinggi dan sangat bervariasi. Variasi ini tergantung pada keadaan lingkungan, tempat hidup, ukuran, dan umur. Pada cumi-cumi, kandungan mineral makro terbesar adalah natrium 848,63 mg per 100 gram bahan kering, diikuti kalium 400,53 mg,
potasium 382,79 gram, magnesium 178,18 mg, dan Ca dengan nilai berturut-turut sebesar 83,03 mg per 100 gram bahan kering. Mineral mikro yang terkandung pada cumi-cumi berhasil diukur adalah zinc dan iodium. Konsentrasi mineral mikro yang terbanyak adalah zinc dan iodium dengan konsentrasi masing-masing sebesar 22,51 dan 19,49 mg per 100 gram bahan kering. Selain memiliki beberapa jenis mineral makro, cumi-cumi juga memiliki 18 jenis asam amino penting yang baik bermanfaat bagi tubuh. Hampir semua mineral dapat ditemukan pada bahan pangan yang berasal. Perbedaan kadar mineral pada suatu organisme dapat disebabkan oleh perbedaan dari jenis makanan yang dikonsumsi oleh biota tersebut dan kondisi lingkungan tempat hidup. Kandungan mineral yang terdapat pada suatu biota perairan dipengaruhi oleh makanan yang dimakan, serta kemampuan untuk menyerap kandungan mineral yang terdapat pada lingkungan perairan tempat makhluk hidup tersebut tinggal. Selain itu, perbedaan ini juga dapat disebabkan oleh perbedaan jenis spesies, konsentrasi mineral dalam habitatnya, dan fase pertumbuhan. Penjelasan mineral mikro. Mineral mikro yang terkandung pada cumi-cumi dan udang faname yang berhasil diukur adalah Zn dan 1,22.51 kurang lebih 8.20 dan 1.65 kurang lebih 009b. Kesimpulan, cumi-cumi merupakan salah satu jenis makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Namun tidak semua jenis cumi-cumi disukai oleh masyarakat untuk dikonsumsi segar, terutama yang mempunyai daging sangat tebal dan bertekstur liat. Cumi-cumi merupakan salah satu hewan laut jenis seafood yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, yaitu protein berkisaran 15 hingga 20%, mineral, natrium, kalium, fosfor, kalsium, magnesium, dan selenium. Perbedaan kadar mineral pada suatu organisme dapat disebabkan oleh perbedaan dan jenis makanan yang dikonsumsi, kedua biota tersebut, dan di kondisi lingkungan tempat hidup.